Durasi dari obat penghambat neuromuskular sebaiknya sesingkat mungkin dan kekuatannya dipantau dengan nerve twitch stimulator. Pada fase maintenance, suhu tubuh dipertahankan sekitar 32 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius selama 12 sampai dengan 24 jam. Pengukuran suhu inti tubuh yang direkomendasikan adalah dengan termometer esofagus atau kateter kandung kemih pada pasien non-anuri. Terapi hipotermia dipertahankan dengan selimut pendingin di luar tubuh atau dengan kateter pendingin yang dimasukkan intravaskuler melalui vena femoral atau vena subclavia. Fase rewarming dilakukan dengan kecepatan 0,25 derajat Celcius sampai dengan 0,5 derajat Celcius per jam. Selama fase rewarming, kecepatan metabolik, konsentrasi elektrolit plasma, dan hemodinamik itu bisa berubah dengan cepat. Komplikasi terapi hipotermia antara lain gemetar, diuresis, resistensi vaskular, kardiak output yang rendah, abnormalitas elektrolit, koagulasi darah, sepsis, dan pneumonia. Kejang itu didapatkan pada sekitar 5 sampai dengan 20% dan bisa meningkatkan kebutuhan metabolisme otak hingga 3 kali lebih banyak. Terapi antikonvulsan itu diberikan apabila terjadi kejang dengan obat golongan benzodiazepins, phenytoin, sodium valproate, propofol, atau barbiturat. Clonazepam adalah obat pilihan pada mioklonus. Pireksia sering terjadi pada 48 jam pertama akibat aktivasi sitokin, inflamasi, dan berkaitan dengan outcome neurologis yang kurang bagus sehingga harus diterapi dengan antipiretik atau terapi hipotermia. Sedasi atau relaksan itu dapat diberikan selama pasien diintubasi dan selama terapi hipotermia untuk mencegah gemetar. Sedasi yang adekuat itu bisa membantu menurunkan kebutuhan oksigen. Golongan opioid seperti analgesia dan hipnotik seperti propofol atau benzodiazepins itu bisa digunakan. Kelainan metabolik hiperglikemia sering terjadi pasca henti jantung, terutama akibat terapi hipotermia. Hal ini karena hipotermia bisa menurunkan sekresi dan sensitivitas insulin. Target gula darah yang direkomendasikan adalah 144 to 180 mg per dl. Baik hiperglikemia ataupun hipoglikemia berkaitan dengan outcome yang lebih buruk. Hipoglikemia kurang dari 80 mg per dl itu bisa diterapi dengan pemberian glukosa dan hiperglikemia sebaiknya diterapi dengan insulin. Konsentrasi laktat yang tinggi itu menunjukkan perfusi organ yang tidak adekuat. Apabila hemodinamik stabil dan perfusi membaik, maka kadar laktat itu juga akan menurun. Clearance laktat bisa dipengaruhi oleh kejang, aktivitas motorik yang berlebihan, insufisiensi hepar, dan hipotermia. Fungsi renal yang sedikit terganggu pada pasien yang menjalani terapi hipotermia biasanya tidak membutuhkan terapi dan akan membaik dalam waktu 28 hari. Akan tetapi pada pasien dengan derajat penyakit dan gangguan ginjal yang berat, indikasi terapi pengganti ginjal sama dengan indikasi pada penderita gangguan ginjal pada umumnya. Kemudian masuk ke bab prognosis. Menentukan prognosis secara dini itu bisa membantu memutuskan kelanjutan atau penghentian terapi. Alat prognostik yang dipakai harus akurat dan mempunyai false positive rate atau FPR mendekati 0%. Prognosis yang buruk itu didefinisikan sebagai kematian, tidak adanya respon yang persisten, dan ketidakmampuan melakukan aktivitas secara mandiri sesudah 6 bulan. Hingga saat ini, belum terdapat sistem scoring atau pemeriksaan yang bisa menentukan prognosis pada pasien koma pasca henti jantung dalam waktu 24 jam. Pada kondisi sebelum henti jantung, usia pasien yang lebih tua dan beratnya
penyakit komorbid yang menyertai itu menjadikan prognosis lebih buruk dengan meningkatkan angka mortalitas, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk menentukan outcome neurologis. Nah, saat henti jantung, prognosis itu lebih buruk terjadi apabila didapatkan tipe irama pulseless electrical alternant pada EKG pada usia yang lebih tua. Inisiasi resusitasi yang lebih lama sejak terjadinya henti jantung, kualitas resusitasi yang kurang baik, dan durasi resusitasi yang semakin lama sebelum tercapainya sirkulasi spontan. Kondisi pasca henti jantung yang mempunyai prognosis yang lebih buruk adalah adanya koma, tidak adanya refleks cahaya pada pupil dan kornea sesudah lebih dari 72 jam, epilepsi mioklonik, rekaman EEG, supresi global kurang dari 20 mV dengan aktivitas epilepsi general, lesi MRI yang luas pada korteks dan subkorteks, pemeriksaan neuron spesifik anoles atau NSA yang diukur pada 24 jam sampai dengan 72 jam pasca henti jantung, dan level laktat yang sangat tinggi yakni lebih dari 16 mmol per L. Pada pasien yang mendapat terapi hipotermia, prognosis baru itu bisa dinilai setelah 72 jam pasca henti jantung, kelas 1 level C.